Salam dan bahagia. Halo pelajar SMA khususnya peminatan MIPA kelas 12. Video kali ini akan menjelaskan tentang materi kimia kelas 12 semester 1 yaitu sel elektrolisis. Kali ini saya akan menyajikan materi berupa definisi sel elektrolisis, rangkaian sel elektrolisis, dan reaksi pada sel elektrolisis. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak video ini. Elektrolisis adalah reaksi penguraian elektrolit dengan arus listrik. Sementara sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menguraikan elektrolit dalam bentuk reaksi redoks. Jadi, prosesnya nanti ke dalam suatu elektrolit akan diberikan aliran listrik dan setelah itu maka elektrolit tersebut akan terurai dan proses penguraiannya dalam bentuk reaksi redoks. Suatu sel elektrolisis terdiri dari sumber listrik arus searah atau disebut arus DC. Kedua, ada anode yaitu elektroda positif yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga, ada katode yang merupakan elektroda negatif yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang keempat adalah elektrolit yang dapat berupa larutan atau lelehan. Dalam sel elektrolisis, pemilihan elektroda disesuaikan dengan keperluan. Anode dan katode boleh terbuat dari bahan yang sejenis, boleh juga terbuat dari bahan yang berbeda jenis. Jenis-jenis elektroda dapat berupa elektroda inert, biasanya terbuat dari karbon dan platina. Dapat pula terbuat dari logam-logam yang aktif atau non-inert. Contohnya adalah logam-logam selain platina dan bahan selain karbon. Misalkan seperti besi, perak, tembaga, dan logam lainnya. Berikut ini adalah contoh proses elektrolisis. Perhatikan gambar baik-baik. Dalam gambar tersebut disajikan elektrolisis lelehan natrium klorida dengan menggunakan elektroda inert yaitu elektroda platina. Proses yang terjadi pada sel elektrolisis ini adalah ketika elektroda mulai dihubungkan ke sumber arus listrik, maka kation natrium atau ion Na positif mulai bergerak ke arah katode dan anion klorida atau ion Cl negatif bergerak menuju anode. Di anode terjadi penarikan elektron dari ion Cl negatif sehingga terjadilah proses oksidasi. Sumber arus searah memompa elektron tersebut ke katode yang selanjutnya ditarik oleh ion Na positif sehingga di katode terjadilah reaksi reduksi. Adapun rincian dari reaksi yang terjadi di anode dan katode adalah sebagai berikut. Di anode, ion Cl negatif mengalami oksidasi menghasilkan gas klorin atau gas Cl2 disertai dengan pelepasan elektron. Sedangkan di katode, ion natrium mengalami reduksi dengan menangkap elektron dan berubahlah menjadi logam natrium. Sehingga untuk reaksi selnya yaitu 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif menjadi 2 Na ditambah Cl2. Reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis sangat bergantung pada elektrolit yang mengalami elektrolisis di sana. Berikut ini disajikan rangkuman reaksi yang mungkin terjadi di katode dan yang terjadi di anode. Mari kita cermati satu persatu. Kita mulai dengan reaksi di katode. Reaksi di katode itu adalah reaksi reduksi. Terhadap apa? Terhadap kation atau ion positif. Nah, jika di katode kita temukan
ion dari golongan 1A, 2A, ion Al3 positif, dan ion Mn2 positif dalam fase larutan, maka reaksi yang terjadi di katode adalah reduksi terhadap air. Reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH negatif ditambah H2. Selanjutnya, jika terdapat ion-ion logam lain, yang dimaksud dengan logam lain itu adalah selain dari golongan 1A, 2A, Al3 positif, dan Mn2 positif, maka yang mengalami reduksi adalah ion logam tersebut. Reaksinya Mn plus ditambah N elektron menghasilkan M. Yang ketiga, jika terdapat ion hidrogen, maka ion hidrogen akan mengalami reduksi dengan bentuk 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Dan yang terakhir, jika yang dielektrolisis adalah leburan atau cairan dari elektrolit alias tanpa air, maka semua kation akan direduksi dari golongan apapun itu kationnya, maka kation tersebut akan mengalami reduksi di katode. Reaksinya yaitu Mn plus tambah N elektron menghasilkan M. Selanjutnya, mari kita lihat kemungkinan reaksi yang akan terjadi di anoda. Reaksi di anoda itu adalah reaksi oksidasi. Namun perlu diwaspadai, reaksi di anoda itu tergantung jenis anodanya. Ada dua kemungkinan anoda yang digunakan. Yang pertama, anode inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Contohnya adalah karbon dan platina. Jika menggunakan anode inert, maka yang terjadi adalah oksidasi terhadap anion. Pilihan reaksinya adalah sebagai berikut. Jika terdapat ion sisa asam, misal contohnya ion sulfat ataukah ion nitrat dan ion lain-lain, maka yang terjadi adalah oksidasi terhadap air. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jika terdapat ion halida atau dimisalkan dengan X-, maka yang terjadi adalah oksidasi terhadap X- tersebut menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Dan yang ketiga, yaitu jika terdapat ion hidroksida, maka yang terjadi adalah oksidasi terhadap ion hidroksida menghasilkan 2H2O, gas oksigen, dan disertai pelepasan 4 elektron. Pilihan anode yang kedua adalah jika menggunakan anode aktif atau non-inert, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi terhadap anode tersebut. Ingat, akan terjadi oksidasi terhadap anode tersebut. Reaksinya yaitu logam M bereaksi menghasilkan Mn plus